Ada nggak kepala negara di belahan dunia lain yang dia tuh minta maaf gitu atas segala kekurangan dari dia gitu? Tentu bukan hanya sekedar minta maaf. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Ini adalah pertanda panggilan bagi anak-anak Nusantara, anak-anak negeri Indonesia untuk bersatu, bergandeng tangan, bersama-sama melawan musuh yang memang saat ini kita hadapi. Intoleransi, radikalisme. Kenapa sih aku dibilang radikal? Heran. Karena kan aku emang udah radikal gini. Ketika lahir udah dikenalin la ilaha illallah. Itu radikal banget. Itu radikal banget gitu. Jadi ya udah, so what gitu. Warga yang menolak kedatangan Nenowarisman di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam masih bertahan di lokasi dekat pintu kedatangan penumpang pesawat. Ya, meski demikian, aksi warga ini tidak mengganggu aktivitas bandara dan penumpang. Sejumlah warga menggelar aksi menolak kedatangan Nenowarisman. Aparat polisi diterjunkan untuk menjaga suasana agar tetap kondusif. Sekarang siapa yang jamin Neno? Kita berhadapan dengan musuh yang berkamuflase seolah-olah menjadi orang Indonesia. Tetapi mereka tidaklah Indonesia secara hati, secara nurani, secara pikiran. Tetap komitmen dalam perjuangan menuju perubahan. 2019 Ganti Presiden, Indonesia adil makmur. Takbir, Allahu Akbar. Takbir. Karena kan kalau kita kan nggak dilarang beriman, walaupun kita agak tersendat-sendat gitu, banyak masalah. Tapi kan Al-Quran kita memang mengajarkan bahwa kemenangan itu pasti akan didapat. Dan menangkan kami, karena jika Engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Kemenangan itu artinya sebuah negeri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemahripah loh jinawi, hukumnya tegak, peradabannya mulia. Ada kok, akan ada, tapi soal waktunya kapan kita nggak tahu. Kita hanya memproses aja. Kapan saatnya itu tergantung juga, karena kita nggak dikasih tahu supaya kita juga beramal. Saya berharap Presiden minta maaf atas pembunuhan yang terjadi pada misalnya 6 laskar yang belum juga bisa diselesaikan. Jadi ada satu koreksi pada diri pemimpin. Tidak itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Apa susahnya sih gitu? Pak Presiden bilang saya minta maaf, persoalan ini belum bisa seperti harapan masyarakat kan, karena kan itu adalah warga negara. Habib Rizik juga adalah warga negara, dan juga kasus dari Habib Rizik Syihab. Bohongi umat. Namun ini lebih parah lagi untuk pribadi. Uang untuk kepentingan umum saja nggak boleh kok jual agama. Orang khianat dengan agamanya hanya kepentingan dunia. Ayo jangan cuma anggot-anggotan, yang benar. Kalau mau belanja di Pribumi yang benar, ayo belanja beneran. Belanja di 212 Maret aja. Setelah menerima laporan korban penipuan investasi 212 Maret pada Jumat lalu, polisi mulai menjadwalkan pemeriksaan sejumlah pihak. Ayo bikin ininya logonya, belanja di 212 Maret aja, 212. Investasi bodong 212 Maret di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Tapi kiai jual agama busuk, makanya kalau di neraka orang lain busuk, tapi pada ngeluh, ini kok kamu busuk banget, kamu tuh siapa? Aku ini ustadz, di dunia aku orang alim, tapi aku jual agamaku, Jika enggak dari awal sudah kurang ajar dengan Allah, kenapa? Seolah-olah dia nggak bakal bangkrut, lihat. Nyungsep kan tuh sekarang di mana dia? Itu banyak mobil jamaah ditempelin tuh grup itu. Jadi yang bodong-bodong selama ini bukan bodongnya belakangan, dari dulu sudah bodong. Artis lawas Nenowarisman diminta menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Gara-gara pernah mengkampanyekan rumah DP 0% program Anies Baswedan, saat ini publik heboh dengan kasus korupsi proyek rumah DP 0% ini. Kasus ini sedang ditangani KPK. Kasus ini pun diduga merugikan keuangan negara hingga 100 miliar rupiah. Meski demikian, politisi Gerindra menyebut Yoris memiliki hak untuk menjelaskan sesuai data dan fakta dari kasus yang menjeratnya itu. Untuk itu, ia menyebut pihaknya masih menunggu pihak KPK menjelaskan soal permasalahan yang mencoreng nama Pemprov DKI ini. Kini Nenowarisman disuruh minta maaf ke publik oleh bekas politisi Partai Demokrat, Ferdinand Huta Heian. Apa susahnya sih gitu? Pak Presiden bilang saya minta maaf. Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kenapa kok susah banget minta maaf? Hanya kesombongan kita saja. Selagi kita merasa bersalah, ayo kita segera datang meminta maaf. Urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan manusia itu saja. Ferdinand mengunggah sebuah video di laman media sosial Twitternya. Video pendek berdurasi sekitar 57 detik itu merupakan video Nenowarisman di saat mengkampanyekan Anies Baswedan. Saya mengimbau kepada seluruh warga Jakarta, kalau rumahnya masih ngontrak, sebentar lagi insya Allah kita udah tidak punya lagi rumah tunggakan istilahnya. Saya menghimbau kepada seluruh warga Jakarta, kalau yang rumahnya masih ngontrak, sebentar lagi insya Allah kita udah nggak punya lagi rumah tunggakan istilahnya. Mungkin realisasi ke masyarakatnya mungkin kan belum merata gitu kan. Rumah yang DP 0% sendiri kita akses masuk ke sananya juga kita belum tahu harus gimana. Kalau menurut saya kan terlalu mahal, soalnya itu kayaknya buat kelas menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah kayaknya nggak mampu. Minimal buat pendapatan 7 juta ke atas. Bukan Nenowarisman dalam video yang diunggah akun Ferdinand Huta Heian 3. Tetapi kita sudah punya rumah sendiri. Buat yang remaja-remaja yang masih bingung kalau minta uang sama orang tua nggak enak. Besok insya Allah uang sekolah kita jajan sudah tinggal 5.000 saja, kata Nenowarisman dalam video itu. Tapi kita udah bisa punya rumah sendiri. Buat yang remaja-remaja yang masih bingung kalau minta uang sama orang tua udah nggak enak ya, besok insya Allah uang sekolah kita jalan oleh tinggal 5.000 perak aja. Buat para istri, ayo kemana lagi kita cari orang yang pemimpin yang berpihak betul pada perempuan. Sama perempuan loh. Buat para istri, ayo kemana lagi kita cari orang yang pemimpin yang berpihak betul sama perempuan loh. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa tersangka baru kasus dugaan korupsi pengadaan lahan program rumah DP 0 rupiah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, yakni Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur. Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan lahan. Sebelumnya, Rudi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan pada tanggal 28 Mei lalu. Dan terakhir yang paling oke adalah OKOC, tutur Neno lagi. Dan yang terakhir, nah ini yang paling oke adalah OKOC. Islam adalah identik dengan niaga, tentu saja menjadi mata peradaban. Rantai peradaban yang paling penting dengan OKOC. 200.000 pengusaha baru kita akan mendapatkan sedikitnya 1 juta orang yang sejahtera. Insya Allah, dengan waktu yang sangat dekat, kita menjemput satu kota yang maju dan bahagia dengan segera. Yuk pilih Anies Baswedan, pungkasnya. Mereka ingin memporak-porandakan warisan leluhur ini. Mereka ingin mengacau Indonesia dengan segala keragaman dan kebinekaannya yang dirajut, dipersatukan oleh Pancasila. Menanggapi itu, Ferdinand dalam video lawas yang diunggah tersebut menuliskan keterangan bernada nyindir seperti berikut. Wahai orang beriman Nenowarisman, izinkan saya bertanya. Tak ingin minta maaf ke publik Jakarta atas pernyataan yang ternyata tak terbukti ini. Cuit, proyek gagal tapi korupsinya gede-gedean. Saran saya, minta maaflah ke publik Jakarta sebagai orang beriman. Malu dong, tutupnya. Ferdinand mempertanyakan apakah Nenowarisman tidak merasa malu
dengan pernyataan terkait program rumah DP 0 rupiah tersebut yang ia gembar-gemborkan beberapa tahun silam tatkala mengkampanyekan Anies yang nyatanya kini tidaklah terbukti keberhasilannya. Rumah DP 0 rupiah yang merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai sorotan setelah KPK mengusut adanya dugaan korupsi dalam pengadaan lahan untuk program tersebut. Salah satu lokasinya berada di kawasan Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Namun pihak RT setempat mengaku tidak mengetahui rencana pembangunan rumah DP 0 rupiah di wilayahnya. Seperti yang kita tahu, belakangan ini publik memang cukup ramai membicarakan perihal proyek gagal tersebut, yang ternyata dananya dikorupsi oleh pihak tak bertanggung jawab. Oleh karenanya, Ferdinand pun menyarankan agar Nenowarisman sebagai orang yang beriman agar kiranya minta maaf kepada publik Jakarta terkait program gagal Anies yang diimbaukannya dahulu.